Until I lay my head, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hari ini hubungan cinta kasih dari kedua anak manusia, Saudara Dimas Alexander dengan Saudari Desi Christine Natalia Funu akan diteguhkan secara serta diberkati Tuhan. Bagi semua kita yang berbahagia, dipersilakan berdiri serta memuji Tuhan dengan menyanyikan bersama dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan memelihara hati dan pikiranmu juga. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu keluarga. Nas pembimbing saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman.
bentuklah aku sesukamu. Dalam doa untuk membaca firman dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk segala kemurahan dan cinta Tuhan bagi kami semua, teristimewa seluruh keluarga, dan teristimewa lagi kedua kasih kami yang membawa diri untuk diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan sebagai dasar di mana kami membawa diri kepadamu, khususnya kedua kasih kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama, mendapatkan tempat dalam hidup kami, teristimewa kedua hamba-Mu. Berikan kami hikmat, karena kami membawa diri kami dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Saya persilakan untuk kita bangkit berdiri dengan membaca nanti dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dalam kitab Kolose. Bisa dapat kok Kak Dimas. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose, kitab Kolose. Saya akan membaca untuk kita semua, masing-masing kita menyimaknya dengan baik. Firman Tuhan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Allah yang berbahagia ada setiap kita mendengarkannya dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Salam. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang dicintai Tuhan. Semua orang tanpa kecuali tentu merindukan
kehidupan keluarga yang rukun, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan ada dalam kedamaian setiap waktu. Itulah yang diimpikan dan dirindukan oleh setiap orang. Sekalipun tentu di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, ada banyak dinamika, ada banyak persoalan, ada banyak tantangannya. Tapi bagaimanapun juga di lubuk hati kita yang paling dalam, untuk setiap orang tanpa kecuali, bahwa ada kerinduan untuk hidup dalam kedamaian dan sejahtera. Dalam percakapan pastoral kita pada waktu yang lalu, kita sudah mempercakapkan tentang hal yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengatasi berbagai macam dinamika persoalan, tantangan dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita lihat itu dari perspektif perjanjian lama. Dalam hal ini, dalam kitab Yosua. Menurut kesaksian Yosua dan bangsa Israel. Yang bicara dari seorang Rasul Kristus yang luar biasa. Yang kita di Asia, termasuk kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, sore hari ini, adalah menjadi bagian dari kesuksesan pelayanan hamba Tuhan ini, yakni Rasul Paulus. Dia menulis suratnya kepada jemaat di Kolose, menegaskan tentang bagaimana hidup beriman yang sesungguhnya. Nah, saya tidak mau keluar lebih jauh supaya kita fokus pada pembacaan kita. Saya langsung saja kepada pokok atau simpul yang paling penting dan paling utama dari perspektif perjanjian baru untuk memastikan bagaimana kita hidup berkeluarga dengan sesungguhnya. Atau bagaimana kita membangun kehidupan keluarga dari perspektif perjanjian baru, khususnya dalam surat Kolose ini, untuk berhadapan dengan pergumulan kita, berhadapan dengan tantangan kita. Perjanjian lama kita sudah lewati dalam pastoral, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Perspektifnya bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran penting bagi saudara berdua, bahwa hidup dalam kehidupan berumah tangga itu tidak mudah. Tentu akan berhadapan dengan dinamika dan tantangannya. Nah, saat ini saya ingin membawa kita untuk melihat titik simpul dari pembacaan kitab Kolose 2 ayat 6-7 sebagai bagian daripada cara pandang perjanjian baru, khususnya dalam kitab Kolose, untuk melihat bagaimana kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus bisa berhadapan dengan berbagai macam tantangan kehidupan kita. Utamanya, jika kita ingin dan mau menghadapi tantangan kehidupan kita atau membangun kehidupan kita dengan baik, benar, dan bisa berhadapan dengan tantangan kehidupan kita. Pada ayat 6 disebutkan bahwa keluarga yang kita ingin bangun itu harus memastikan bahwa keluarga itu sudah menerima Yesus Kristus. Itu menerima Kristus Yesus. Jadi kepastian penerimaan kita terhadap kehadiran Kristus dalam hidup kita pribadi, suami, istri, pasangan kita, bahkan keluarga kita harus ada pada sebuah kepastian kita telah menerima Yesus Kristus. Itu simpulnya yang paling utama. Nah, kisah tentang Allah dan perbuatan tangannya tentu mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Sejak Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa sampai pada tindakan yang aktif menjumpai dan menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya merupakan hal yang sangat istimewa bagi kita. Karena apa yang disebutkan dalam Kolose ini, tatkala dia mengatakan kamu telah menerima Kristus, ini menunjukkan kepada kita tentang konsistensi daripada karya Allah tatkala Dia menciptakan kita dan memberikan keselamatan bagi kita. Terus kemudian manusia jatuh di dalam dosa dan Kristus datang. Allah menjelma menjadi manusia. Itu karya Tuhan. Jadi tidak ada jalan keluar selain di dalam Yesus Kristus. Itu yang ingin disampaikan oleh pembacaan kita.
Nah, perhatikan pembacaan kita disebutkan, ada beberapa frasa di situ yang penting. Disebutkan seperti tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia serta dibangun di atas Dia. Perhatikan frasa-frasa ini sangat penting bagi kita khususnya Kak Dimas dan Kak Desi untuk memperhatikannya dengan baik. Nah, saya ingin mencoba membawa kita untuk melihat dari cara pandang kalimat-kalimat negatifnya. Kenapa harus berakar di dalam Dia? Kenapa dibangun di atas Dia? Dan kenapa harus tetap di dalam Dia? Ini menjadi catatan penting. Nah, pertama, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tanpa Kristus kehidupan beriman, keluarga tidak mungkin kokoh atau tidak mungkin kuat tatkala berhadapan dengan badai kehidupan. Nah, kita sudah lewati percakapan pastoral kita dari sudut pandang perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Jadi kalau kita ingin kuat membangun kehidupan keluarga, catatan kita paling penting adalah tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ini penting. Dia itu siapa? Yakni Yesus Kristus. Karena di luar Dia, kehidupan beriman kita tatkala kita membangun kehidupan keluarga itu tidak akan kuat di luar Kristus. Tanpa Kristus kehidupan keluarga akan mudah bergeser dan akan mudah goyah dan bahkan roboh. Saya ingin memakai istilah apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu cerita waktu gempa di Poso, waktu tanah bergeser dan kemudian itu tanah bisa mengguling rumah, mengguling manusia, mengguling gedung, jembatan dan seterusnya. Istilahnya apa? Likuifaksi. Tanah itu dulu rumah yang kokoh, rumah yang kelihatan luar biasa, tapi bisa itu lumpur berguling, tanah berguling dan kemudian merobohkan semua dan menimbun banyak jiwa, banyak manusia. Sebuah keluarga, Kakak Dimas dan Kakak Dis, hanya akan kokoh kuat menghadapi likuifaksi kehidupan atau tantangan kehidupan jika kehidupan keluarga itu tetap di dalam Dia, yakni Yesus Kristus. Itu penting. Semua gambaran ini mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh dalam kehidupan kita berkeluarga. Tatkala kita ingin membangun kehidupan keluarga yang sebenarnya, fondasi yang lain sangat mudah dan gampang hancur jika kehidupan keluarga diterjang badai dan tantangan-tantangan kehidupan. Karena itu, jangan bangun kehidupan keluarga dengan yang dapat hilang dari hidup kita, jangan. Tetapi bangunlah kehidupan keluarga kita di atas dasar yang kokoh yang tidak bisa hilang dan tetap teguh untuk menopang kehidupan keluarga kita. Dan Dia Yesus Kristus. Ya, memang membangun kehidupan di atas materi itu kebutuhan kita, tidak soal. Tetapi jangan lupa materi itu ada di sumber. Jangan bangun kehidupan keluarga kita oleh karena kita kejar pekerjaan, jabatan. Kita memerlukannya, kita membutuhkannya. Tapi semua itu seperti kita percakapan dalam pastoral itu. Semua itu hanya sementara. Karena itu bangunlah kehidupan keluarga kita di tempat yang paling tepat yang tidak akan mungkin bergeser dari hidup kita, yakni Yesus Kristus. Kalau kita baca pertama Korintus 3 ayat 11. Kalau kita lihat logo Gemit, di situ di bawah logo itu ditulis nas ini. Yang menyebutkan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena itu, Kakak Desi dan Kakak Dimas, taruhlah kehidupan keluargamu di atas dasar. Niscaya keluarga itu akan kokoh sampai akhirnya. Itu yang pertama, kenapa Yesus Kristus
sebagai fokus utama. Yang kedua, ternyata tanpa Kristus pertumbuhan kehidupan keluarga itu tidak akan bagus. Cepat menjadi layu dan akhirnya mati tanpa Kristus. Jadi kalau tadi di atas dasar Kristus kehidupan keluarga kokoh, tapi juga apa yang disebutkan dalam pembacaan kita ingin mengatakan bahwa tanpa Kristus pertumbuhan kehidupan keluarga kita itu tidak baik, tidak bagus. Mungkin dia bertumbuh tapi hanya sebentar saja, akhirnya layu dan mati. Pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat adalah pohon yang akarnya menemukan sumber kehidupan. Perhatikan pembacaan kita tatkala dikatakan berakar di dalam dia, menemukan dia dan seterusnya. Perhatikan. Oleh karena apa? Karena akar itu menembus tanah dan kemudian menemukan sumber kehidupannya sehingga pohon itu kemudian tegar, kokoh dan bisa hidup bertahan lama. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita kalau kita ingin membangun kehidupan keluarga kita, maka temukan sumber kehidupan itu. Dan sumber kehidupan dalam hidup kita, hidup berkeluarga itu adalah Yesus Kristus. Seluruh nutrisi kehidupan yang membuat keluarga kita dapat bertumbuh hanya tatkala kita menemukan sumbernya, yakni Yesus Kristus. Dalam Kristuslah kita memahami dan mengalami apa artinya segala sesuatu yang bisa ada dalam keluarga kita. Hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus kita tidak pernah menemukan aspek-aspek itu. Makanya saya katakan tadi bahwa tanpa Kristus kehidupan keluarga kita itu akan loyo, lambat laun, layu dan akan mati. Kenapa? Karena di luar Kristus kita tidak pernah menemukan dinamika yang penting dalam hidup kita. Kita ambil contoh, kenapa dalam Kristus? Dalam Kristuslah kita memahami dan mengalami apa artinya kasih tanpa syarat. Betul kau sadar papa semua keluarga. Di luar Kristus kita tidak menemukannya. Di luar Kristus kita hanya menemukan kasih bersyarat. Lu kasih, baru beta kasih. Kalau sonde kasih, beson kasih. Begitu toh? Potong undang kumpul keluarga, lu son datang besok minta maaf. Undang saya lu son datang. Giliran beta diundang minta maaf, beson pi. Itu manusia. Tapi orang yang hidup di dalam Kristus tahu dan mengerti aspek ini. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tanpa syarat. Mengasihi istri, mengasihi suami itu sesuatu yang tanpa syarat. Tidak boleh bikin syaratnya. Dia cantik, dia tinggi, dia langsing. Minta maaf. Kadima sebentar lah. Kadesi selama. Kenapa? Kan sudah ada buah hati. Dengan pertambahan waktu yang tadinya luar biasa, sispek, ganteng, muka licin, sondele, mulai keriput papa. Kalau kita menentukan syarat dalam kehidupan kita berkeluarga, minta maaf. Keluarga kita akan layu dan kemudian mati. Karena itu dalam Kristuslah kita menemukan semua itu kasih yang tampak, yang penuh dengan kerelaan, yang penuh dengan keikhlasan, yang tanpa pamrih. Kasih yang penuh dengan keikhlasan dan tidak pernah menuntut balas apapun juga. Kadimas melakukan kebaikan bagi istri itu sebagai buah, sebagai suami. Kadesi melakukannya kepada suami itu oleh karena memang dia suamiku. Begitu juga tatkala kita melakukannya bagi orang tua, bagi saudara, semuanya dilakukan dengan ketulusan dan ikhlas dan bukan dengan pamrih. Di dalam Kristus saja kita menemukan aspek itu, di luarnya tidak. Dalam Kristuslah kita memahami dan mengalami apa sesungguhnya mengampuni. Tidak membalas jahat dengan jahat, caci dengan maci. Hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar minta maaf. Lu maki be maki lu. Lu bikin jahat be bikin jahat le be le. Kau lu siapa? Ini orang Kupang. Kau betana. Hanya di dalam Kristus. Kalau Yesus Kristus ada dalam diri kita dalam hidup keluarga. Sekalipun atau bagaimanapun tantangan yang kita hadapi. Kita akan mudah mengampuni. Istri salah kita bisa mengampuni. Suami salah kita bisa mengampuni. Orang tua kita salah kita bisa mengampuni. Saudara kita salah kita bisa mengampuni.
Kalau Yesus Kristus ada dalam hidup. Kalau Yesus Kristus ada dalam hidup, minta maaf sah. Itu parek dulu. Dalam Kristuslah kita memahami dan mengalami hidup untuk melayani dan bukan dilayani, hanya dalam Yesus. Di luar Kristus minta maaf. Yesus membuka kasutnya dan mengikat pinggangnya dan membasuh kaki Yesus. Petrus sampai menangis, Tuhan, jangan. Sonde, beta basuh sampai kepala. Siapa Yesus bagi Dimas dan Desi? Dia pencipta langit dan bumi. Dia juru selamat hidup kita. Tapi dia bertekuk lutut di kaki manusia yang hina, para muridnya, membasuh kaki. Itu melayani, bukan dilayani. Ada waktunya di mana suami kepingin dilayani oleh istri. Begitu juga istri dilayani. Masing-masing menuntut. Beta, lu layani beta, lu layani beta. Begitu, saling menuntut. Kalau orang yang hidup dalam Kristus, dia tahu. Babe pun hidup untuk melayani istri. Dia pun hidup untuk melayani suamiku. Beta pun hidup untuk melayani keluargaku. Beta pun hidup untuk melayani sesama. Beta pun hidup untuk melayani dia yang telah memberikan keselamatan untuk hidup. Hanya itu. Dalam Kristuslah kita belajar untuk mengalami hidup dengan ketaatan, dengan iman, dengan pengorbanan, dan dengan kesetiaan. Di luar Kristus kau sudah temukan itu. Di dalam Kristus kita tahu arti kesetiaan. Sekalipun manusia berdosa terhadapnya, menyangkalinya, memberontak terhadap Allah, tapi dia tetap setia kepada ciptaannya. Dia datang dari tempat yang paling mulia, turun ke dalam dunia. Hanya untuk Desi, hanya untuk Dimas, hanya untuk beta, hanya untuk papa mama, hanya untuk kotong semua yang hadir dalam gereja ini. Di luarnya, kotong sudah dapat aspek itu. Sudah pernah kotong dapatkan. Dia setia. Yesus Kristus setia. Allah kita setia. Bahkan dia setia sampai mati untuk kita. Dapatkah di luar Kristus kau temukan itu? Yang karena kita berdosa, tapi dia rela mati untuk melayani, dia bahkan mati. Setia sampai mati. Kau pernah temukan? Kadimas, kadisi, sonde temukan. Coba sebutkan ini saat ini. Di manakah itu? Hanya di dalam Yesus. Dia setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib untuk keselamatan. Kita dipanggil tatkala Kadimas Kadesi ingin membangun hidup keluarga. Di luar Kristus, kesetiaan itu tidak mungkin ditemukan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam Kristuslah kita belajar menjalani hidup menyangkal diri serta berserah pada bimbingan Roh Kudus agar bisa memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Dan ini tantangan terbesar bagi keluarga yang ingin membangun hidup takut akan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu dan seluruh keluarga, khususnya Kakak Dimas dan Kakak Desi, dengarkanlah kesimpulan ini. Hanya dalam Kristuslah kehidupan keluarga mendapatkan nutrisi terbaik dalam menghadapi virus kehidupan dunia yang menghancurkan banyak keluarga. Setiap hari kita mengkonsumsi nilai-nilai dosa. Tatkala membangun kehidupan keluarga, perhatikan Kakak Desi dan Kak Dimas. Virus dosa itu terlalu banyak dalam hidup kita. Dan itu menghancurkan banyak keluarga. Dan itu tidak bisa hanya dihadapi oleh kemampuan diri kita, suami atau istri. Atau datang ke pendeta, datang ke presbiter, atau datang ke bapak saksi, atau datang ke orang tua. Soalnya bisa. Kakak berdua hanya bisa datang kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang mampu memberikan kekuatan, yang menopang, bahkan memberikan kehidupan bagi hidup keluargamu. Di luarnya tidak akan mungkin.
Karena itulah Rasul Yohanes pernah berkata dalam pertama Yohanes 2 ayat 17, bilang begini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang tetap di dalam Kristus, akan hidup untuk selama-lamanya. Kak Dimas dan Kak Desi dan seluruh keluarga, pastikanlah bahwa kita telah menerima Kristus. Kak Dimas dan Kak Desi menaruh Kristus dalam hidup keluargamu. Dan biarlah Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga kakak berdua. Dan Kristus membangun hidup keluargamu agar selalu menjadi berkat dalam hidup keluarga, di tengah-tengah tugas, pekerjaan, usaha, bahkan di lingkungan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Masih adakah pujian? Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang dicintai Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Silakan duduk kembali. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang dicintai Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberkatan nikah. Hari ini saudara-saudari telah datang ke rumah Allah supaya nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Sebab itu dengarlah sabda Allah bahwa Tuhan Allah telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, serta berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Sebab itu Ia telah menjadikan bagi Adam seorang perempuan sebagai istrinya,
Dengan demikian, sekarang ini juga dia yang mempersekutukan saudara Dimas Alexander dengan saudari Desi Christine Natalia Funu. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu dia menghadiri pesta pernikahan di Kana, ia menjunjung tinggi pernikahan dan di sana ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga selalu menolong setiap orang yang menikah. Meskipun dalam nikahmu saudara-saudari akan menanggung salib dan penderitaan, namun sebagai orang beriman patut yakin akan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam nikahmu apabila Tuhan Allah mengaruniakan anak-anak, ingatlah bahwa orang tua diberikan tugas yang patut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka. Bila dalam nikahmu kamu tidak dikaruniai anak, hendaklah tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu. Dengarlah nasihat dan perintah menurut kehendak Allah demikian. Sebagai suami dan istri hendaklah saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara-saudari saling mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, melayani dan menolong dengan kasih dan setia. Patutlah saudara-saudari sungguh-sungguh melaksanakan kewajibanmu sebagai suami dan istri dengan setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Serta patutlah saudara-saudari mengerjakan baik-baik segala kewajibanmu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu carilah damai dan anugerah dari Tuhan dengan takut dan hormat hanya kepadanya. Dengarkanlah janji Allah untuk perjalanan hidupmu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Carilah Tuhan setiap hari dengan membaca Alkitab bersama-sama. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab jika bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Saya persilakan kedua mempelai dan saksi untuk berdiri. Saudara Dimas Alexander, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Apakah jawabmu saudara Dimas Alexander? Desi Christine Natalia Funu, di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saya berjanji bahwa saya tidak akan meninggalkanmu, tetapi hendak mengasihi, melayanimu dengan setia dalam segala hal. Saya akan hidup suci denganmu dan menunjukkan kesetiaan sampai maut yang memisahkan kita berdua, sebagaimana wajib diperbuat seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudari Desi Christine Natalia Funu, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Apakah jawabmu saudari Desi Christine Natalia Funu? Dimas Alexander, di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saya berjanji bahwa saya tidak akan meninggalkanmu, tetapi hendak mengasihi, melayanimu dengan setia dalam segala hal. Saya akan hidup suci denganmu dan menunjukkan kesetiaan sampai maut yang memisahkan kita berdua, sebagaimana wajib diperbuat seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya Yesus
Dimas Alexander dan Desi Christine Natalia Funo. Perhatikan cincin ini, dia utuh, tidak ada bekas sambungannya. Ini menandakan atau simbol dari komitmen saudara berdua untuk membangun hidup berkeluarga. Karena itu, nyatakanlah. Desi Christine Natalia Funo, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Dimas Alexander, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, sebab engkau adalah suami yang dikaruniakan Allah kepadaku. Saudara Dimas Alexander dan saudari Desi Christine Natalia Funo. Berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Allah Bapa pohon segala kasih karunia yang telah memanggil kamu oleh anugerahnya masuk dalam nikah ini, kiranya mempersatukan kamu dan mengaruniakan berkat atasmu. Bertelutlah untuk menerima berkat dalam perjalanan hidupmu berkeluarga. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga jemaat Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pohon kehidupan dan kasih yang kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang telah mempertemukan mereka menjadi suami istri. Berkatilah mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk berjalan di jalan yang benar. Tolonglah agar mereka percaya pada penyertaan-Mu dan tetap bersandar kepadamu saja. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berbahagia tiap rumah tangga di mana
Saudara Dimas Alexander dan Saudari Desi Kristi Natalia Funo, atas nama Majelis Jemaat Koinonia Kupang, saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah untuk dipergunakan dalam hidupmu. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus berkati, pergunakanlah firman-Nya dalam hidup berkeluarga Kak Dimas, Kak Desi. Taruh kembali. Mempelai berdua, ini hari kebahagiaan saudara berdua. Jika hari ini kalian berdua ada di sini, itu terjadi semata-mata karena perkenan ada mendampingimu hingga saat ini. Bersama keluarga mereka ada di sini. Saat ini kalian berniat membangun kehidupan bersama. Mereka orang tuamu menjadi saksi bahwa anak-anak yang mereka bimbing dan pelihara selama ini telah menjadi laki-laki dan perempuan yang dewasa. Karena itu sebagai tanda kasihmu, hampirilah kedua orang tuamu dan ungkapkanlah rasa cintamu dengan mengucapkan terima kasih bagi mereka. Disilakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu Bapakku, takkan ku lupakan nasihatmu itu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Papa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papa mamaku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih Papa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papa mamaku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak Ibu, saudari, kita aplaus mereka berdua untuk cincinnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah mereka berdua di depan kita semua. Tentu mereka masih muda, masih merangkak tatkala membangun kehidupan keluarga. Mereka membutuhkan topangan, support, dan doa kita semua. Dan itu berkenan seluruh jemaat dan kita semua keluarga mensupport mereka tatkala mereka kembali membangun hidup keluarga Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita bersama, baik sebagai keluarga, demikian juga di tengah kehidupan bermasyarakat dan persekutuan. Sambutlah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, membangun hidup keluarga yang mengasihi Tuhan dan yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita semua. Saya persilakan kakak berdua menghadap. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rabah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku, sehingga ku selalu bersama. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih ya Bapa untuk kesekian kalinya kami menyaksikan bagaimana karya Tuhan memperjumpakan dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dengan karakter, sifat, dan latar belakang yang berbeda. Ini semua anugerah-Mu Tuhan, agar semua saudara-saudara kami ini, baik Kak Dimas, demikian juga Kak Desi, boleh saling melengkapi seorang dengan yang lain untuk membangun hidup keluarga yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga,
kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah dibawa kepada kami semua teristimewa kedua kasih kami. Bahwa hidup mereka harus menempatkan Kristus sebagai dasar. Karena hanya karena Kristuslah dan di dalam Kristuslah hidup keluarga mereka dapat dibangun dengan kokoh, dengan kuat. Bahkan hidup dengan sebenarnya, bahkan sampai akhir hayat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Bapa untuk semua keluarga yang menopang kedua kasih kami, baik Kak Dimas demikian juga Kak Desi. Berkati keluarga besar Koanak, keluarga besar Nan, keluarga besar Manafe, keluarga besar Siokain, keluarga besar Sinlai, keluarga besar Riwu, keluarga besar Hajo, keluarga besar Ule, keluarga Bapak Robinson Koanak Sinlai, keluarga Bapak Danto Christopher Lobang. Demikian juga keluarga besar Funu, keluarga besar Lena, keluarga besar Ndeo, keluarga besar Ledo, keluarga besar Mbau, keluarga besar Bapak Riven Saudale, dan keluarga besar Bapak Nemuel Pah, dan seluruh keluarga, saudara bersaudara yang menopang dan mensupport mereka selama ini. Terima kasih Tuhan. Setiap keluarga yang disebut dalam doa ini, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam tugas mereka, dalam usaha, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sebagai sebuah persekutuan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semuanya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk Kak Dimas Alexander dan Desi Christine Natalia Funu. Tatkala mereka membangun komitmen dan diberkati oleh Tuhan, memberkati mereka berdua ya Bapak dalam kehidupan selanjutnya. Tatkala mereka membangun kehidupan keluarga, kami sudah mendengarkan dan mereka sudah mendengarkan bagaimana Kristus ditempatkan secara benar dalam hidup keluarga. Biarlah Kristus menuntun mereka tatkala mereka membangun hidup keluarga di atas dasar-Mu Tuhan dan di dalamnya. Kiranya Tuhan mengawal langkah kehidupan kedua hamba-Mu, agar keluarga yang dibangun ini Tuhan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, demikian juga di tengah masyarakat, bangsa dan negara, dan teristimewa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati Kak Dimas dan Kak Desi dalam tugas pekerjaan dan usaha masing-masing. Memberkati keluarga mereka ya Bapa, supaya mereka boleh melihat hari-hari baik dan kebaikan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga yang mereka bangun. Terima kasih Bapa, memberkati semua acara selanjutnya, baik acara resepsi, demikian juga semua acara yang akan berlangsung untuk hajatan ini. Biarlah ada damai sejahtera, biarlah ada sukacita, biarlah ada kebahagiaan. Memberkati setiap saudara-saudara yang menopang dan membantu mereka dalam semua sesi dan acara mereka. Memberkati semua pribadi lepas pribadi yang membantu dan menolong anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati undangan, memberkati setiap orang yang telah diharapkan untuk hadir di acara resepsi nanti. Kiranya Tuhan berkati mereka semua supaya dapat hadir dan bersukacita dan mendoakan Kak Dimas dan Kak Desi. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Bapa dan Mama saksi dalam kehidupan mereka semua. Nama Tuhan dipermuliakan, memberkati orang tua, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Memberkati semua kami yang melayani dalam ibadah ini, paduan suara, presbiter, lingkungan 6, pemain musik yang memuliakan Tuhan, yang mendukung dan mensupport dalam lagu dan pujian, memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami akan kembali dan melanjutkan semua kegiatan dan acara kami, khususnya keluarga. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami ya Bapa, dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita puji Firman Jemaat 235.
Pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah pernikahanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.